Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman guru di seluruh penjuru tanah air, khususnya di DKI Jakarta. Ini kita dihadapkan pada suatu aplikasi tentang pengisian sasaran kinerja pegawai atau yang biasa disebut SKP. Baik, Bapak dan Ibu, untuk SKP mungkin kita perlu memahami tentang regulasi. Pertama adalah PP 74 yang sudah diperbarui menjadi PP 19 2017 tentang guru. Kemudian Permendikbud 15 2018. Sebenarnya ini adalah dasar untuk membuat uraian apa saja sih yang akan ditulis atau diisikan ke dalam sasaran kinerja pegawai. Kemudian Pergub nomor 18 2020 tentang penilaian kinerja serta SK Gubernur 907 2020 tentang pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Terus berikutnya adalah penghitungan angka kredit PKG seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, itu mungkin regulasi-regulasi yang harus kita pahami sehingga nanti pemahaman kita komplit dan lengkap. Nah, untuk mengisi SKP, maka Bapak dan Ibu harus masuk ke link sistem kepegawaian DKI di pegawai.jakarta.go.id. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di bawah nanti ada tampilan seperti ini. Masukkan NRK, password, dan captcha di dalam gambar berikut lalu login. Jadi ini. Nah, ini NRK, kemudian password, kemudian ada tuliskan captcha di sini. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini, profil. Di sini ada foto. Nah, kemudian di sini ada foto tentang siapa Bapak dan Ibu ya. Kan profil. Setelah itu muncul profil. Nah, di sini nih, ini di sini ada SKP. Ada SKP, kemudian sorot ke bawahnya. Di sini ada form SKP, kemudian klik. Nah, yang dipilih di situ. Klik. Setelah itu akan tampil seperti ini. Ya. Akan tampil seperti ini. Itu. Nah, setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu perhatikan juga di atas ini kan ada 9 langkah. Ada input, kemudian ada kirim atasan, kemudian SKP disetujui atasan sampai 9 langkah. Nah, pastikan bahwa statusnya adalah input SKP di sini. Kemudian masukkan pejabat penilai dengan cara ketik NIP atau NRK terus enter, otomatis akan tampil. Jadi di sini nih letaknya. Nanti masukkan. Ya, masukkan di sebelah kanan ini ada pegawai yang dinilai. Di sini masukkan, nanti akan muncul namanya di sini. Nama, pangkat, ya, ruang, jabatan, unit kerja, atasan penilai Bapak dan Ibu. Ya, kalau guru itu nanti ada kasih PTK Sudin. Kalau kepala sekolah wakil itu nanti akan ada Kasudin, pejabat penilainya. Kemudian atasan pejabat penilainya adalah kepala dinas. Nah, setelah itu, setelah masuk, ya, nanti akan tampil seperti ini otomatis. Ya, di sini ada pegawai yang dinilai, kemudian di sini ada pejabat penilainya. Sudah masuk setelah tadi diisikan, ya, di atas. Nah, setelah itu maka sorot ke bawah, ya, sampai muncul ini kan, ada kegiatan tugas jabatan. Nah, muncul ke bawah kegiatan tugas jabatan. Di sini klik tambah. Begitu klik tambah, nanti akan muncul seperti ini, gitu, ya. Begitu muncul seperti ini, ya, periode awal form SKP kegiatan tugas jabatan. Ini kan 2021. Maka di periode awal nanti di sini masukkan 1 Januari 2021, periode akhirnya 31 Desember 2021. Kemudian di keterangan, ya, keterangan di sini tulis ketiknya, ketik SKP awal tahun 2021. Ya. Nah, setelah itu, ya, nanti
muncul tampilannya seperti ini. Setelah tampilan seperti ini kan SKP 2019, 2020, dan ini 2021 yang sedang kita susun. Akan muncul seperti ini. Baru setelah itu klik detail di sini di pojok kanan, ya. Begitu klik detail, maka akan muncul seperti ini. Masukkan, akan muncul seperti ini. Masukkan kegiatan tugas jabatan. Ya, dan disinilah yang dimaksud dengan kegiatan tugas jabatan. Masukkan ini yang sesuai tadi regulasi. Kegiatan tugas jabatan itu apa? Yang akan dimasukkan oleh kita, terutama Bapak Ibu guru. Ya, Kak. Nah, di sini. Lalu masukkan kegiatan tugas jabatan sesuai PP 19 2017 atau Permendikbud 15 2018. Kegiatan tugas jabatan untuk guru itu pada intinya kan ini, melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan. Kalau proses pembelajaran ini kalau guru mapel, kalau bimbingan ini guru BPPK. Nah, setelah itu melakukan tugas tambahan. Ya. Bisa sebagai wakil, kepala lab, kepala perpus. Wakil kepala lab, kepala perpus itu angka kreditnya adalah 50% dari angka kredit PKG. Walas 5%. Itu masuknya di mana? Di sini. Gitu ya. Nanti kan setelah ini, kemudian di sini kan ada angka kredit tuh. Nah, angka kredit masukinnya setelah di sini ini kan ada ini kan angka kredit tuh, ya. Ada target kuantitatif atau jumlah. Maka kalau tadi kan melaksanakan proses pembelajaran, berarti kan satu laporan, ya. Karena dinilai oleh satu PKG tadi. Nah, angka kreditnya nanti akan muncul di sini. Gitu. Ya, akan muncul di sini. Maksudnya akan ada form di sini tetapi harus dimasukkan dulu di sini. Sini. Ya, bergantung nilai PKG-nya angka kredit itu. PKG-nya berapa? Nah, kalau PKG-nya amat baik nanti dikalikan 125%, kalau baik 100, kalau kurang dan seterusnya. Itu adanya di sini ilustrasinya. Nah, ilustrasinya kan di sini. Kalau amat baik, gitu. Ini misalnya golongannya 3B. Angka kredit itu nanti kan berkaitan dengan masing-masing golongan berbeda. Misalnya kalau amat baik, ya 3B, golongan 3B, maka angka kreditnya adalah 11,87. Kalau baik 9,5. Ini kalau golongan 3B. Nah, kalau golongan 4A, ini misalnya ya, PKG-nya amat baik. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Kalau dia sebagai wakil gitu ya. Wakil, maka kan tadi di sini ada 50%. Berarti tadi 37,18 kali 50%. Berarti sekitar 18,59. Itu wakil karena 50. Kemudian kepala lab dan seterusnya. Nah, kalau untuk walas, ya, angka kredit di sini kan nanti tulisannya paket kalau nggak salah. Paket itu artinya apa? Walas itu 5% dari angka kredit PKG. Ya, kalau tadi angka kreditnya dapatnya 37,18 karena amat baik, walas itu ya. Misalnya kan golongannya 4A. Menjadi wali kelas. Tidak menjabat sebagai wakil. Berarti kan tugas tambahannya wali kelas. Itu 5% dari angka kredit yang dicapai tadi. Berarti 5% kali 37,18. Diisikan di sini. Diisikan di kolom angka kredit sebagai tugas tambahan. Oke. Nah, uraiannya apa kegiatannya tadi? Di sini. Laksanakan proses pembelajaran atau bimbingan. Satu. Yang kedua, melaksanakan tugas tambahan. Bisa sebagai wakil, bisa sebagai kepala lab, bisa sebagai walas. Kemudian, melaksanakan kegiatan pengembangan diri. Misalnya diklat fungsional, ya, atau KKG MGMP. Nah, ini kalau 30 sampai 80 jam, maka angka kreditnya 1. Misalnya melakukan publikasi ilmiah, yang terkenal biasanya PTK, diseminarkan, dan seterusnya memenuhi ketentuan, angka kreditnya 4. Kemudian ada unsur penunjang, itu ada PGRI,
bisa pengurus, bisa anggota. Kalau pengurus itu 1, kalau anggota 0,75. Pramuka, MGMP, ijazah yang tidak linear, itu unsur penunjang. Itu semua nanti Bapak Ibu masukkan di sini. Setelah diisi sampai angka kreditnya, sampai tagihannya, sampai berapa bulannya, diisikan kan di sini ada. Nah, berapa laporan, kualitas mutunya berapa persen, waktunya 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 1. Misalnya kan di sini tinggal diklik saja, dipilih. Gitu. Ya. Nah, terus setelah selesai kan 1 misalnya, klik tambah, masukkan lagi yang kedua. Selesai lagi, klik tambah, masukkan lagi yang berikutnya. Ya. Nah, itu masukkan yang berikutnya yang mana ini urutannya. Nah, urutannya di sini. Nah, setelah semuanya selesai gitu sampai akhir, maka setelah di sini misalnya 4 sampai 5 gitu ya. Simpan. Ya. Setelah simpan itu maka kirim. Nah, kirim. Gitu. Setelah simpan, maka kirim. Ini tambahan saja di bawahnya ini ya. Ini angka kredit nih. Kalau 3A, golongan 3A, 3B, 3C, dan seterusnya. Setelah kirim, di sini, ini kan tadi input sudah. Setelah kirim di sini, kirim ke atasan, nanti statusnya berubah di sini. Nah, kemudian di yang bawah, menunggu persetujuan atasan. Statusnya nanti yang di mana ya? Sebentar. Detail. Nah, nanti di sini menunggu persetujuan atasan gitu statusnya. Di sono kirim ke atasan. Nah, nanti kalau sudah disetujui atasan, kayak di sini nih, disetujui atasan. Ya, setelah disetujui, maka nanti isi pengukuran gitu. Isi pengukuran itu bisa biasanya oleh atasan ya. Nah, ini kan langkah-langkahnya seperti itu. Mana ya? Nah, di sini SKP disetujui atasan, kemudian input pengukuran, ya. Kemudian apa ini langkah berikutnya? Input pengukuran, kemudian apa itu? Disetujui atasan ya. Ya intinya gitu, ya Bapak Ibu. Jadi langkahnya sebenarnya seperti itu, urutannya seperti itu. Terakhir setelah itu, maka pastikan semuanya sudah oke, simpan, kemudian kirim. Demikian, semoga berhasil. Ini ada sekedar berbagi, berdiskusi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.